Wanita kejam itu datang. Halo, Ayah. Apa? Kencan buta lagi? Umurmu sudah 34 tahun. Kamu itu sudah jadi perawan tua. Lalu berapa umurmu tahun ini? Aku 38. Pria umur 40 itu sedang tampan-tampannya. Lagi pula aku belum sampai 40 tahun. Wanita itu berbeda. Wanita kalau sudah lewat 30, kecantikannya akan memudar. Lihat saja dirimu. Benar-benar wanita kejam. Pria mana yang sudah buta matanya sampai mau melirikmu? Wah, presiden wanita ya. Anda pasti yang sibuk sehari-harinya kan? Iya. Kalau aku dapat belasan rumah dari ganti rugi pembebasan lahan. Di rumah juga ada tabungan. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak perlu bekerja lagi. Nikmati saja hidup di rumah. Biasanya kalau tidak ada kerjaan tinggal urus rumah. Dan ngurus anak. Jika menikmati hidup itu terdengar begitu menyenangkan, nikmati saja sendiri. Jangan sok jual mahal. Kamu itu hanyalah wanita tua yang tidak laku-laku. Aku beritahu kamu. Aku. Jika tidak bisa menjaga tangan kotormu itu, lebih baik buang saja. Aku rasa kamu cukup baik. Hanya saja cara berpakaianmu. Agak kurang modis. Karena kata ibuku, wanita itu harus punya sisi kewanitaan. Tapi tidak apa-apa. Aku rasa semua itu masih bisa diubah. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk bertemu lagi? Aku merasa ingin melakukan pendekatan lebih jauh dengan Anda. Jika ibumu begitu baik, nikahi saja ibumu sendiri. Kau, dasar wanita kejam. Untuk apa sebenarnya aku membuang-buang waktu datang ke sini untuk bertemu para sampah ini? Apakah kau sudah mengacaukan perjodohanmu lagi? Kenapa Bapak harus memaksaku ikut perjodohan? Memangnya mereka itu orang seperti apa? Apa aku mengelola perusahaan masih kurang baik? Kenapa Bapak sangat terobsesi mencarikanku pria? Kau itu sudah berusia 34 tahun? Sebentar lagi akan melewati usia aman untuk mengandung. Jika tidak segera menikah, bagaimana kau bisa melahirkan pewaris keluarga Jiang untukku? Baik, Bapak mau seorang pewaris, kan? Aku akan melahirkannya untukmu. Halo, Xiaomei. Carikan aku seorang pria. Aku ingin punya anak tanpa harus menikah. Wah, siapa lagi ini? Ini Yunjing putraku akan kembali ke tanah air. Kak Ning Xuang, putramu pulang? Aku ingat terakhir kali melihatnya adalah saat acara ulang tahun kedewasaanku. Bukankah saat itu dia baru berusia 5 tahun? Benar, sekarang usianya sudah 22 tahun. Dia akan melakukan perjodohan dengan keluarga-keluarga Lin. Aku menyuruhnya pulang lebih dulu, untuk mencoba mengenal gadis dari keluarga-keluarga Lin itu. Aku akan menyusul pulang dalam 2 bulan. Tak menyangka bocah kecil itu sudah akan menikah. Waktu berjalan begitu cepat. Benar sekali. Kita sudah tidak bertemu selama belasan tahun. Kau pasti tidak akan bisa mengenalinya lagi. Tidak mungkin, aku memiliki mata yang sangat tajam. Presiden Jiang, pria itu akan datang untuk melayani pada jam 9 malam. Dia pria muda yang tampan, semua kriterianya kelas 1. Aku mengerti. Lagi pula dia pria yang tidak kukenal.
lebih baik aku melepaskan kendali sekali ini saja. Asalkan aku bisa hamil, maka aku tidak perlu ikut perjodohan lagi. Apakah itu dia? Akhirnya aku menemukanmu. Kamu jago merayu juga ya, adik. Adik, apa kamu sedang menungguku? Berondong memang segar. Adik, berapa tarif paket lengkapmu semalaman? Dia ini kenapa? Dia menganggapku sebagai apa? Tidak kusangka kakak Jiang ternyata punya hobi seperti ini. Aku sudah memujamu sejak kecil. Karena kita baru bertemu dan sudah mendapat kesempatan bagus ini, maka... Kakak, apa yang kamu inginkan? Aku bisa melakukannya. Tunjukkan kepadaku semua keahlianmu. Kenapa kamu belum pergi? Kenapa setelah bersamaku kakak langsung mengusirku? Sangat tidak berperasaan. Kenapa? Jangan bilang kalau kamu ingin aku bertanggung jawab padamu. Kamu benar-benar tidak mengenaliku. Apa yang kamu lihat? Kamu bekerja di bidang ini masa tidak tahu aturannya? Aku sudah mengatakannya dengan jelas sejak awal bahwa aku hanya menginginkan anak tanpa ayahnya. Ternyata begitu. Baiklah, aku akan segera pergi. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu terlihat sangat familiar. Apa dia mengenaliku? Kakak, kamu benar-benar pintar bercanda. Padahal ini pertama kalinya kita bertemu. Nanti akan ada orang yang akan memberimu upah. Cepatlah pergi. Kakak, kamu benar-benar tipe orang yang membuang tangga setelah naik. Jika sekali saja tidak berhasil, ingatlah untuk hubungi aku lagi lain kali. Halo? Apa? Pang Iming sudah kembali. Aku ada acara pesta malam ini dan butuh seorang teman pria. Kamu harus ikut menemaniku. Sepertinya kakak, tangga ini tidak bisa dibuang begitu saja. Kamu mau pergi atau tidak? Aduh, iya, aku pasti pergi. Tapi, ternyata masih gaya berpakaian kaku seperti ini. Keluarlah. Aku ingin ganti baju. Kamu bersiap lagi, memakai setelan hitam yang sangat membosankan ini, untuk pergi ke pesta itu? Lagi? Bukankah ini sebuah gaun? Ini yang kamu sebut gaun? Kenapa kamu sangat memahamiku? Sebenarnya siapa kamu? Memangnya aku ini siapa? Kakak, bukankah kamu yang mencariku? Kamu tidak sedang memakai nama orang lain, kan? Apa tujuanmu mendekatiku? Kakakku sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Gelar iblis wanitamu itu, siapa sih yang tidak tahu? Kamu, Kejutan. Kamu suka? Nona Jiang, sangat senang bisa melayani Anda. Kalau begitu, di sini aku serahkan padamu ya.
Kakak jelas-jelas adalah wanita yang sangat seksi. Tapi dia bersikeras membuat dirinya tampak membosankan seperti orang tua. Begini kan jauh lebih baik. Jaga sikapmu. Tidak ada apa-apa, kenapa kamu memaksa aku berpakaian seperti ini? Kamu tidak mengerti, seperti ini baru ada aura wanitanya. Ya ampun, siapa itu? Sangat cantik. Apakah itu Jiang Yunjing? Perubahannya sangat luar biasa. Tapi wajahnya tetap dingin, seolah semua orang berhutang padanya. Siapa pria yang ada di sampingnya? Apakah itu pacarnya? Terlihat muda sekali. Yunjing, sudah lama tidak bertemu. Senior, Lukas, Pang Yiming. Yunjing, silakan duduk di sini. Yunjing, kita benar-benar sudah lama tidak bertemu. benar, sudah lama sekali. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu buta? maafkan saya. Mohon maaf. Jangan sentuh aku. Siapa juga yang mau menyentuhmu? Kamu, Siapa sih orang ini? Dari keluarga mana? Berani-beraninya menyinggung putri sulung keluarga Lin. Sepertinya dia dibawa oleh Jiang Yunjing. Mungkinkah dia itu pemuda simpanannya? Hahaha. aduh. Ternyata hanya seorang pria simpanan yang tak tahu malu. Memangnya kamu siapa? Beraninya bicara seperti itu kepadaku? Apa kamu benar-benar berpikir, setelah mengikuti wanita kaya ke acara kelas atas seperti ini, kamu bisa menjadi orang yang terpandang? Benar sekali. Apa jangan-jangan kamu mengincar nona besar keluarga Lin kami? Rencanamu itu sungguh terlihat sangat jelas. Nona Siwe adalah calon nyonya masa depan dari orang terkaya keluarga Liang. Jadi kamu ini Lin Siwe? Keluarga Liang dan keluarga Lin benar-benar pasangan yang sangat serasi. Cepat minta maaf padanya. Minta maaf kepadanya. Aku takut dia tidak akan sanggup menerimanya. Kamu, Nona besar keluarga Lin. Ternyata kamulah yang ingin menjalin aliansi dengan keluarga Liang. Kenapa perilakumu sangat tidak sopan? kamu siapa? Dia adalah presiden direktur dari grup Jiang, yaitu Jiang Yunjing. Walah, jadi kamu adalah wanita kejam yang tidak ada yang menginginkannya itu. Di usiamu ini, seharusnya mencari pria seumuran ayahku saja, masih juga memelihara berondong simpanan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya orang tuamu tidak mengajarimu aturan. Biar aku yang mengajarimu. Kamu, beraninya kamu memukulku. Memang kamu layak dipukul. Orang sepertimu masih bermimpi untuk beraliansi dengan grup Liang. Lucu sekali. Ayo kita pergi. Berhenti di situ. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Kalian Chen sudah kembali ke tanah air. Aku akan meneleponnya sekarang. Akan aku minta dia kembali untuk memberikan keadilan padaku. Telepon saja sekarang. Aku pun sedang mencarinya. Omongannya seolah-olah kamu sangat mengenal Kak Liang Chen saja. Aku akan segera meneleponnya. Mari kita lihat dia akan memihak siapa. Kakak, ayo kita pergi dulu. Ayo pergi. Ibuku. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi. Dia hanyalah pria simpanan. Kenapa tidak ada yang mengangkat teleponnya? Sepertinya hari ini teleponmu tidak akan tersambung. Kami pergi dulu. Kalian, Berhentilah minum. Untuk apa menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Hari ini aku merasa sangat dipermalukan. Sebenarnya yang kamu pedulikan adalah rasa malu di depan orang yang kamu sukai, bukan? Jangan pedulikan aku. Pang Yiming dia. Pang Yiming. Apakah kamu benar-benar sangat menyukainya? Lalu apakah kamu tahu betapa aku menyukaimu?
Sudah berapa tahun aku menyukaimu? Mengapa kamu ada di tempat tidurku? Kakak, bukankah kamu itu penyokong danaku? Penyokong dana apa? Tadi malam. Aku kan tidak memanggilmu. Kakak, kamu tidak berniat mengingkari janji kan? Aku... Ambil ini dan segera pergi. Kakak, kamu minum begitu banyak kemarin. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu... Ayolah kakak. Aku baru saja lulus kuliah, kemudian diusir oleh pemilik kontrakan, dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Tolong tampunglah aku. Boleh ya? Apa? Apa kamu mau menampungku? Kamu baru saja lulus kuliah? Berapa usiamu? 18. Baiklah, aku berbohong. Sebenarnya aku 22 tahun. Ya ampun. Ternyata aku bersama pria muda yang terpaut 12 tahun lebih muda dariku. Gila. Usianya sama seperti anak temanku sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Cepatlah pergi. Di kartu itu ada uangnya, ambil saja, gunakan untuk apapun yang kamu mau. Kakak, apakah kamu benar-benar setega itu? Kamu ini masih sangat muda dan tubuhmu sehat sempurna. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang lebih baik? Malah ingin menjadi... Kalau begitu kakak, apakah kamu mau menyelamatkan aku, pemuda yang tersesat ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa jurusan kuliahmu dulu? Aku punya banyak keahlian. Misalnya, Aku memang butuh seorang asisten. Karena kamu sudah melindungiku kemarin, bekerjalah dulu sebagai asisten. sudah sepakat, ya. Aku tahu sebenarnya hatimu itu sangat baik. Jangan pernah terpikir untuk hal seperti itu lagi ke depannya. Tapi kakak, bukankah kamu hanya ingin punya anak tanpa ayah? Aku bahkan belum menyelesaikan tugas itu. Bagaimana mungkin? Cukup, aku sekarang aku sudah tidak menginginkannya lagi. Bahkan jika mau pun, aku tidak akan mencarimu. Kakak, Bantu aku melakukan satu hal lagi. lepaskan dulu tanganmu. Katakanlah, Bantu aku mencari seseorang. Namanya adalah Liang Chen. Dia baru saja kembali ke tanah air beberapa hari lalu. Aku harus menemuinya secepat mungkin. hah? Ibu, aku akan pergi angkat telepon sebentar. Halo, Xiaomei. Tolong selidiki untukku mengenai pria yang kamu bawa ke aku kemarin. Halo Bu, Anak nakal, kelayapan kemana saja kamu? Apa kamu sudah bertemu dengan Bibi Jiang? aduh, sudah berapa kali aku bilang padamu, dia itu Kak Jiang. Aku sedang ada urusan penting sekarang, 2 hari lagi baru aku mencarinya. Urusan penting apa yang kamu punya? Ah, benar juga. 2 hari lagi di Liang Group akan ada pertemuan tender yang penting, kamu pergilah mengurusnya. Duh, sudahlah, aku sudah tahu, mengerti. Ibu jangan mendesakku terus. Kamu sudah melihat Yue Yue? Cepatlah sedikit. Suara apa itu? Sudah ya Bu. Aku tidak bicara lagi dengan ibu. Aku masih ada urusan. Apa yang sedang kamu lakukan diam-diam di dalam sana? Siapa yang melakukannya diam-diam? Aku sedang buang air besar. Sebaiknya kamu memang benar-benar sedang buang air besar. Kalau tidak, memangnya aku bisa apa lagi? Aku sudah memperingatimu, jangan mendekatiku. Halo, Kaning Xuan. Yunjing, apa Liang Chen masih belum menghubungimu? Masih belum. Sekarang aku sedang menyuruh orang mencarinya kemana-mana. Nomor telepon yang Anda berikan kemarin pun tidak bisa kuhubungi. Akan kukirimkan fotonya kepadamu. Saat kamu menemukannya nanti, tolong bantu aku beri dia pelajaran. Jadi, di mana orang yang kusuruh kamu cari? Sebenarnya, aku hanya... Tatap mataku. Sebenarnya, aku hanya belum memberitahu mereka. Bekerja sangat lamban, sama sekali tidak ada efisiensi.
Apa kamu gila? Aduh. Hancur. Maaf kakak, semua ini salahku karena menjatuhkan ponselmu sampai hancur. Aku akan segera memperbaikinya untukmu. Apa-apaan dia itu? Astaga, astaga. Aku beritahu kalian ya, si iblis wanita hari ini membawa seorang pemuda tampan. Cepat bereskan barang-barang, bereskan. Selamat siang, Direktur Muda Jiang. Ada apa ini? Hari ini, si iblis wanita berubah haluan? Hampir saja aku tidak mengenalinya. Tapi harus diakui, dia terlihat cukup cantik. Akhirnya iblis wanita ini sadar juga. Desain macam apa ini? Alat penyiksaan manusia. Lain kali di kantor, aku akan menyiapkan sepasang sandal untukmu. Tidak mau. Sangat norak. Oh iya, sore ini grup Liang mengadakan acara lelang. Kamu temani aku pergi. Baik. Selamat datang di acara lelang grup Liang, silakan masuk. Direktur Muda Liang. Direktur Muda Liang. Direktur Muda Liang. Di mana? Direktur Muda Liang. Direktur Muda Liang. Presiden Jiang. Aku tidak melihat Direktur Muda Liang nanti setelah aku menemukannya. Aku akan membawanya kepadamu. Kamu masuklah duluan. Sya. Apa maksudmu? Wah, bukankah ini sosok yang waktu itu di acara pesta sangat memukau Jiang Yunjing? Hei. Aku bicara padamu, bos wanita kejam. Di mana pria simpananmu itu? Bagaimana jika terjadi kecelakaan nanti? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Hei, maksudku? Anjing gila dari mana yang menggonggong di sini? Jangan hiraukan dia. Kamu, hari ini adalah tender untuk proyek Liang Group. Aku tidak akan perhitungan denganmu. Tapi tolong bersikaplah yang sopan. Mari buktikan lewat proposal nanti. Jiang Yunjing, kita lihat saja nanti. Yang terhormat para pimpinan dan tamu undangan, selamat datang di acara tender proyek Liang Group kali ini. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan dari Lin Group, Nyonya Lin Siwe untuk naik ke panggung. Silakan. Itulah proposal dari perusahaan Lin Group kami. Terima kasih. Benar-benar kampungan. Terima kasih atas paparan yang luar biasa dari Presiden Lin berikutnya. Mari kita sambut perwakilan dari grup Jiang Yunjing untuk memberikan paparannya di atas panggung. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Jiang. Selanjutnya izinkan saya memaparkan materi ini. Bagaimana bisa jadi begini? Tidak mungkin. Lin Siwe. Dasar kamu orang licik. Jiang Yunjing, atas dasar apa kamu bersaing denganku? Wah, dengar ya Presiden Jiang. Apa kamu sungguh membawa proposal semacam ini untuk ikut tender? Aku rasa kamu meremehkan grup Liang ya. Mohon maaf, meskipun proposal kami mengalami kendala, tapi pihak saya... Kendala? Untuk urusan sebesar ini, kamu masih bisa membuat kesalahan. Sepertinya, kamu memang tidak mengerjakannya sama sekali kan? Lin Siwe, situasi apa yang sebenarnya terjadi, kamu sendiri yang paling tahu. Wah, masih berani memfitnah saya sekarang? Para juri sekalian, aku rasa pihak grup Jiang ini sama sekali tidak ada kesungguhan. Mereka sama sekali tidak punya kualifikasi untuk mengikuti tender kali ini. Bukan begitu maksudnya. Para juri, kami benar-benar minta maaf. Presentasi kami memang ada masalah. Tapi hari ini,
Aku masih tetap bisa menjelaskan secara normal kepada semuanya tentang perusahaan kami. Jelaskan apa? Bahkan tidak membawa proposalnya. Siapa yang sedang kamu remehkan? Lin Xiwei, jangan keterlaluan menindas orang. Oh ya? Aku memang menindasmu. Memangnya kenapa? Ini adalah proyek milik grup Liang. Aku ini orang terkaya, calon nyonya besar dari keluarga Liang. Memangnya apa yang kamu punya untuk menyaingiku? Atas dasar apa kamu berpikir bahwa kamu bisa menikah ke dalam keluarga Liang? Kalau bukan aku nyonya keluarga Liang, apa mungkin kamu yang akan menikah ke keluarga Liang? Cuy, dasar wanita tak tahu malu. Keamanan. Seret 2 pengacau ini keluar sekarang juga. Jiang Yunjing. Aku ingin tahu siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Direktur muda Liang sudah datang. Kakak Liang Chen. Kakak Liang Chen? Kamu tidak apa-apa? Kamu adalah Liang. Ternyata kamu. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Sejak kapan acara tender grup Liang ditentukan oleh seseorang bermarga Lin sepertimu? Memangnya kamu ini siapa? Hanya seekor bebek liar yang tidak punya martabat. Atas dasar apa kamu berteriak di sini? Diam. Beraninya kamu berkata kasar. Lalu kamu sendiri siapa? Beraninya kamu memukulku? Beliau ini adalah asisten khusus Chen, orang kepercayaan Direktur Muda Liang. Di grup Liang dia memiliki posisi yang sangat kuat dan sangat dihormati. Lalu kenapa kalau begitu? Kamu tahu siapa aku? Aku malas membuang kata-kata dengan kalian. Bukankah katanya kakak Liang Chen datang ke sini? Di mana dia? Direktur muda Liang tidak datang. Dia sedang ada urusan mendesak. Hari ini, aku yang akan mewakilinya memimpin tender ini. Kalau begitu sebagai asistennya, bukannya mengusir semua sampah yang membuat kekacauan ini keluar, kamu malah berani memukulku? Asal kamu tahu ya, aku ini calon nyonya muda dari keluarga Liang Group. Lebih baik kamu bicara seperti itu setelah kamu berhasil menikah dengan keluarga Liang. Kamu berikan ponselnya padaku. Kalian tunggu saja, aku akan menelepon kakak Liang Chen sekarang juga. Aneh sekali, kenapa setiap telepon selalu tidak tersambung? Mana mungkin aku jatuh di lubang yang sama 2 kali. Jangan berpura-pura lagi. Inilah bukti kalau kamu yang telah merusak file presentasi Jiang. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas ikut tender ini, apalagi menikah ke dalam keluarga Liang. Apa yang kau bicarakan? Apa perlu kami putar buktinya di depan umum? Di mana kakak Liang Chen? Biarkan dia keluar, aku mau menemuinya. Direktur muda Liang tidak ada di sini, sudah aku katakan. Baiklah, soal kejadian saat kamu memukulku tadi, aku belum membuat perhitungan denganmu. Lihat saja nanti. Minggir, ku bilang minggir. Presiden Jiang, selanjutnya silakan Anda presentasikan proposal rencana milik Jiang. Terima kasih banyak. Grup Jiang kami dari musim pertama. Terima kasih semuanya. Bagus. Terima kasih banyak atas presentasi luar biasa dari Anda semua. Di sini mewakili grup Liang, secara resmi mengumumkan bahwa pemenang tender kali ini adalah grup Jiang. Apa hubungan kalian sebenarnya? Ini pasti ada permainan kotor. Kenapa? Tidak terima? Sana. Cari saja Direktur Muda Liang. Bagus ya. Kamu dan kalian semua. Lihat saja nanti. Akan kubalas kalian. Ayo pergi. Acara penawaran ini telah selesai. Harap semuanya meninggalkan ruangan dengan tertib. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa asisten khusus Chen sangat membantumu? Asisten khusus Chen itu, dia adalah teman sekolahku. Begitukah? Lalu dia sengaja menemui Direktur Muda Liang dan berpesan padaku. Katanya, Anda adalah kakaknya. Dia memintaku untuk menjagamu dengan baik. Aku ini bibi Jiang dia. Anak nakal itu benar-benar tidak tahu sopan santun. Di mana dia? Direktur Muda Liang, akhir-akhir ini dia sangat sibuk. Dia bilang setelah pekerjaannya selesai, dia akan segera menemuimu. Dasar bocah itu, tunggu sampai kita bertemu nanti, lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Aduh kakak, karena kita sudah memenangkan tendernya, jangan marah lagi, ya. Cepatlah kembali dan bersiap. Bagaimana? Ya. Tugas ini sungguh sulit dikerjakan.
Aku hampir saja lupa tentang hal yang ditugaskan oleh Direktur Muda Liang. Kejutan. Apa yang kalian lakukan? Merayakan keberhasilan kita mendapatkan proyek besar grup Liang. Keren sekali. Kalian membuat tempat ini berantakan. Cepat bersihkan. Sekarang juga. Sudah kukatakan kan, Presiden Jiang tidak menyukai hal seperti ini. Apa yang kau bicarakan di sana? Bukan apa-apa, aku akan mulai membersihkannya. Hei, sifatnya itu memang sulit sekali berubah. Presiden Jiang, ada seseorang yang mengirimkan bunga ini untukmu. Untukku? Kamu tidak salah kan? Kak Jiang, selamat atas kemenangannya. Aku ada urusan mendadak dan harus keluar kota selama beberapa hari. Aku akan menemuimu begitu aku kembali. Dari adikmu yang merindukanmu, Liang Chen. Liang Chen? Ternyata bocah ini masih punya perasaan juga. Begitulah. Direktur Muda Liang bahkan secara khusus berpesan kepadaku untuk menjaga dirimu dengan baik. Baguslah. Masih muda tapi sudah punya ambisi bisnis yang besar. Tentu saja. Kakak, jangan selalu memasang wajah seperti monster wanita begitu. Padahal kamu sangat menggemaskan. Kita harus lebih banyak tersenyum. Tersenyum? Aku angkat telepon dulu sebentar. Halo Ibu. Anak nakal, apa yang sudah kamu lakukan pada Yue Yue? Apakah Ibu benar-benar pernah melihat Lin Xue ini? Tentu saja, aku melihatnya tumbuh besar. Bukan begitu. Sampai umur berapa Ibu melihatnya? Apa Ibu tahu kalau dia sekarang? Aku tidak peduli. Kamu harus memberikan kepastian pada Yue Yue. Kamu tidak tahu seberapa hancur perasaannya sampai terus menangis? Meski dia menangis terseduh-seduh pun tidak ada hubungannya denganku. Bu, biar ku bilang ya. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa katamu? Sudah. Aku mau pergi ke luar negeri. Tunggu sampai Ibu pulang ke tanah air beberapa hari lagi. Jangan ada yang menggangguku. Kakak, apakah dia mendengar semuanya? Ada apa? Kamu sedang menelepon siapa? Hanya seorang teman sekolah. Baterainya habis. Lihat ini. Masa bukan kamu sendiri yang mematikan masalah? Gawat. Kakak, aku. Jangan-jangan kamu sedang bermain peran yang aneh dengan salah satu penyokongmu itu. Apa? Apa aku mengganggu waktumu? Kakak, apa yang kamu katakan? Bagiku, memilikimu saja sudah cukup. Yunjing. Yunjing. Kamu urusi pekerjaanmu dulu. Aku tidak sibuk. Bawa ini untuk dicetak. Bukannya ada mesin pencetak di sini? Keluar. Yunjing, sebenarnya aku datang untuk minta maaf. Saat di pesta waktu itu, karena tidak bisa membantumu, aku selalu merasa bersalah. Tidak apa-apa, lagi pula itu bukan salahmu. Apakah kamu ada waktu malam ini? Maukah kamu makan malam bersama? Dia tidak punya waktu malam ini. Keluar. Bukannya malam ini kamu ada rapat? Ku bilang keluar. Ya, kalau kamu melarangku pergi. Aku malah akan tetap pergi. Mari kita duduk di dalam. Bagaimana kamu bisa tahu aku suka minum ini? Anti Korekno. Dengan aroma bunga yang pekat, serta rasa buah prem yang matang, sangat cocok untukmu. Dasar nakal. Beraninya kamu membuntutiku. Pelayan, aku mau pesan. Ayo, makanlah yang banyak. Terima kasih. Aku mau yang itu. Dan yang itu. Sajikan semua yang ada di meja mereka untukku. Tuan, kamu tidak akan bisa menghabiskan semua ini, kan? Kamu tidak perlu ikut campur. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Lihat dirimu. Makan sampai berantakan di mulutmu. Sini. Cincin Anda sangat indah. Aku membelinya saat pergi ke Prancis di toko barang antik. Aku juga sering ke Prancis. Kita bisa pergi bersama lain kali.
pelayan, cepat sedikit. Abaikan saja dia. Dia agak tidak waras. Pelayan, aku juga mau 1 botol minuman itu. Lukas, apa yang kamu lakukan? Kakak, Kak, akhirnya kamu kembali. Kakak, aku sangat merindukanmu. Lepaskan aku dulu. Cepat lepaskan. Kamu mabuk berat begini. Dasar bocah. Kakak, aku bukan bocah. Kakak, aku ini pria dewasa. Kamu sudah gila? Kakak, apakah kamu benar-benar menyukai Fang Yiming itu? Apa urusanmu? Kamu tidak berhak mengaturku. Kakak, bukankah kamu bilang tidak suka laki-laki? Bukankah kamu ingin membesarkan anak sendirian? Lalu, apakah memilikiku saja belum cukup? Kakak, aku bisa. Aku bisa. Aku sudah peringatkan kamu, jangan lagi memikirkan hal semacam itu. Kenapa? Hanya karena aku lebih muda darimu? Kamu sudah terlalu banyak minum. Tapi aku hanya ingin berada di sisimu saja. Aku, kenapa detak jantungku begitu cepat? Tidak mungkin kan aku benar-benar jatuh hati pada pemuda lucu ini? Apa yang kupikirkan? Kerja bagus. Oh iya, kamu tidak sungguh-sungguh menyukai Jiang Yunjing itu kan? Siapa yang akan menyukai wanita kejam itu? Dia sama sekali tidak ada sisi kewanitaannya. Selama ini dialah yang naksir aku. Bagus kalau begitu. Segera buat dia jatuh cinta padamu. Kebetulan tuan tua keluarga Jiang terus-menerus mendesak untuk menikah. Kita ambil apa yang kita butuhkan masing-masing. Tenang saja. Aku sudah menemui tuan tua. Terima kasih. Kamu tidak keberatan nonton film horor kan? Tidak masalah. Permisi, maaf, biarkan aku lewat. Permisi sebentar. Kakak, Bagaimana bisa kamu? Kenapa kamu terus mengikuti seperti hantu? aku hanya ingin mengikutimu kok. Kenapa ini malah film horor? Kamu bahkan tidak tahu sedang menonton apa, tapi langsung saja ikut menonton. Aku suka sekali film horor. Wahai gadis cantik yang di atas perahu, abang sedang. Aduh, maaf. Mohon maaf ya. Adik manis, duduklah di atas perahu. Abang berjalan di tepian pantai. Mas, bisa tenang sedikit tidak? Apa urusannya denganmu? Diam. Kakak, aku takut. Pria ini sungguh tak tahu malu. Kakak, aku benar-benar takut. Apa yang kamu lakukan? Kawan, bagaimana kalau aku saja yang melindungimu? Aku tidak mau. Aku hanya mau kakak yang melindungiku. Yunjing, Yunjing, Yunjing. Bisakah kamu tidak kekanak-kanakan begitu? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Apa kamu masih belum tahu juga? Aku, Yunjing, buka pintunya. itu ayahku datang. Itu ayahku. Cepat sembunyi sekarang, jangan sampai ayahku melihatmu. Hei, lebih baik biarkan aku menemui ayah mertua.
Sembunyi sekarang. Yunjing. Yunjing, buka pintunya. Ayah. Ayah. Mengapa ayah memukulku? Kudengar kamu memelihara pria simpanan? Di mana pria itu? Hah? Pria simpanan apa? Oh, dia itu putra sahabatku. Dia pewaris orang terkaya, grup Liang. Benarkah? Kalau begitu, kamu bertunangan saja dengan Fang Yiming. Apa yang ayah katakan? Aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia bilang hubungan kalian baik, dan sudah melamarmu padaku. Ini masalah pribadiku. Ayah jangan ikut campur. Jika kamu masih memikirkan reputasi dan masa depan keluarga Jiang, maka segeralah bertunangan. Bagaimana kalau aku menolak? Kamu, Kalau begitu buat saja aku tiada. jika kamu tidak bertunangan, maka serahkan grup Jiang kepadaku sekarang juga. Dan jangan anggap aku sebagai ayahmu lagi. Di matamu kebahagiaanku sama sekali tidak berharga. Yang kamu pedulikan selamanya hanyalah dirimu sendiri. Ternyata kamu tahu kalau aku adalah Liang. Jadi kamu sudah tahu kalau aku adalah Liang Chen. Liang? Liang apa? Liang apa? Kamu benar-benar berani sekali menjawab begitu. Andai saja kamu benar-benar Liang Chen itu bagus. Masih begitu muda tapi bukannya melakukan hal baik malah menjadi pemuas nafsu wanita. Lalu, apa kamu akan bertunangan dengan Fang Yiming? Menurutmu bagaimana? Menurutku jangan. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Kakak, Kakak apa? Kalau kamu sedikit saja berguna, aku sekarang pasti sudah mengandung. Dan tidak perlu dipukul oleh ayahku, juga tidak perlu dikirim untuk pernikahan politik. mana ada orang yang langsung mengandung dalam satu kali percobaan? Kakak, mau mencoba sekali lagi? Aku juga bisa menendangmu sekali lagi. Sepertinya itu tidak perlu. Sudahlah. Demi grup Jiang, aku hanya bisa mengalah. Halo? Bantu aku menyelidiki seseorang. Lihat ini. Apa ini? Lihat saja sendiri. Aku memang bisa batal menikah dengannya, tapi kamu juga tidak perlu memfitnahnya seperti ini, kan? Kamu tidak percaya padaku. Kamu tidak mempercayaiku? Lihatlah ini, laki-laki dan perempuan ini. Bukannya aku tidak mempercayaimu, aku hanya tidak percaya dia akan melakukan hal seperti ini. Lalu, bagaimana dengan foto yang satu ini? Lin Siwe, bagaimana bisa mereka berhubungan? Cari tahu saja sendiri. Lagi pula kamu juga tidak percaya padaku. Sifatmu benar-benar kekanak-kanakan. Bukankah sudah kukatakan, jangan menemuiku akhir-akhir ini. Memangnya apa yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Kamu pikir aku sangat ingin menemuimu? Pihak Jiang Yunjing sudah mulai curiga. Kita harus segera mempercepat rencana ini. Bagaimana bisa? Apa mungkin karena kamu telah berbuat kesalahan? Gara-gara kamu sering main-main dengan pria-pria, juga para wanita tak jelas itu, sampai akhirnya kita diawasi oleh orang. Aku akan menanganinya. Jiang Yunjing masih mempercayaiku kok. Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu bersikap lebih tertutup. Jangan merusak urusan penting ini. Cepatlah taklukkan Jiang Yunjing. Dengan begitu saham milik grup Jiang akan menjadi milik kita. Fang Yiming, Lin Siwe, rencana mereka licik sekali ya. Kalian tunggu saja balasanku. Paman selamat ya. Terima kasih, silakan. Ayah, hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas orang macam apa yang telah ayah pilih. Yo, dasar penyihir wanita. Akhirnya ada juga yang mau denganmu. Selamat ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dasar orang tak tahu malu. Lihatlah caramu bicara. Di hari bahagiamu ini, aku tentu saja datang untuk memberikan selamat.
Lihat, bukankah ini bagus? Jauh lebih baik daripada pria tak berguna itu. Kamu tidak disambut di sini. Aduh, niat baikku malah dianggap buruk. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberimu hadiah besar. Apa kamu bisa punya niat baik? Dasar kamu, pria rendahan yang menjijikkan. Di acara sepenting ini, beraninya kamu datang untuk membuat kekacauan. Aku juga datang untuk memberikan hadiah besar. Hanya dengan kemampuanmu itu? Selamat untukmu, Fang Yiming. Kamu lagi di mana-mana. Kalau berbuat kacau lagi, aku akan menghabisimu. Tenang saja. Hadiah besar yang kubawa pasti akan membuatmu puas. Fang Yiming. Kamu berutang padaku. Kapan akan membayarnya? Siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jangan pura-pura di sini. Kamu bermain judi di luar sana. Hingga berutang sangat banyak. Sekarang berani-beraninya mengadakan pertunangan di sini. Apa? Fang Yiming, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kamu punya utang judi di luar sana? Yunjing, dengarkan aku. Jangan. Kurang ajar. Apa kamu tidak mau bayar utang? Cepat bayar utangnya. Pergi, utangku padamu sudah lama lunas. Oh? Ternyata kamu benar-benar seorang pejudi. Fang Yiming, kamu bilang akan menikahiku, tapi sekarang kamu malah bertunangan dengan orang lain. Bagaimana dengan anak kita? Fang Yiming, kamu benar-benar pria tak tahu malu. Kamu jelas-jelas bilang, dengan wanita ini, kamu hanya sekadar bermain-main saja. Lalu ini, bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Bukankah orang yang kamu sukai itu aku? Cepat katakan. Penjaga, di mana penjaganya? Cepat usir wanita gila ini. Cukup. Cepat lihat layar besarnya. Fang Yiming, jelaskan semuanya padaku. Ayah, lihat orang yang ayah pilih. Sangat memalukan. Percayalah padaku, itu benar-benar tidak ada. Fang Yiming, lebih baik kamu jelaskan ini semua padaku. Yunjing, dengarkan penjelasanku. Yunjing, Biarkan aku saja yang membantumu menjelaskan. lagi-lagi kau pria rendah, hari ini. Hari ini aku akan menghabisimu. Kenapa? Sudah tidak punya jalan keluar? Orang sepertimu yang mempermainkan segala hal, bahkan lebih rendah dari sampah. Kau memfitnahku. Aku memfitnahmu? Buktinya sudah sangat jelas, kau masih mau mengelak? Bukan saja engkau mempermainkan segala hal, tapi kau juga mempermainkan keluarga Lin Nona muda kedua milik kami. Lin Siwei, Apa yang kau bicarakan? Aku hanya sedang membicarakan kerjasama dengannya. begitukah? Lalu ini apa? Kau sendirilah yang terlibat hubungan dengan para pria dan wanita itu, sehingga kau akhirnya diincar. Aku akan menyelesaikannya. Jiang Yunjing dia masih mempercayaiku. Kau harus segera menaklukkan Jiang Yunjing, supaya saham grup Jiang bisa menjadi milik kita. Lalu ini apa lagi? Inilah kerjasama yang kalian bicarakan? Bicara tentang cara merebut harta keluarga Jiang. Kau tidak menyangka kau orang yang serendah ini. Tak kusangka kau tipe orang seperti ini. Fang Yiming, beraninya kamu melakukan hal seperti ini. Mulai hari ini, aku Jiang Yunjing memutuskan semua hubungan denganmu. Yunjing, dengarkan penjelasanku. Yunjing, Berhenti. Kamu tidak layak. Yunjing, bukankah selama ini kamu menyukaiku? Hubunganku dengan wanita-wanita itu hanya sekadar bermain-main saja. Fang Yiming, wajah kemunafikanmu itu membuatku merasa muak. Anggap saja selama ini mataku buta. Mulai hari ini, tidak ada hubungan lagi di antara kita. Pergi kau. Jiang Yunjing, memangnya sehebat apa dirimu? Masih ada pria yang mau menerimamu saja sudah bagus. Atas dasar apa kamu memukulku lagi? Lin Siwei, apa yang membuatmu begitu berani lagi dan berulang kali datang memprovokasiku? Siapa suruh? Kamu selalu terlihat di depanku, sampai membuatku dipermalukan di hadapan grup Liang. Jiang Yunjing, apa yang membuatmu begitu sombong? Lin Siwei, apakah kamu masih saja bermimpi untuk menjadi istri kaya dari keluarga Liang? Biar aku beritahu ya, lupakan saja mimpi itu. Memangnya siapa kamu ini? Tidak percaya ya? Lihat saja nanti bagaimana jadinya. Hari ini aku akan melepaskanmu. Sana, pergilah dari hadapanku. Jiang Yunjing, kita lihat saja nanti. Tunggu apa lagi? Pergi. Maaf ya semuanya. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Semua ini salah paham. Semuanya silakan bubar. Kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Dia adalah menantu pilihan Ye Ningshuang sendiri.
Jadi sudah sewajarnya bukan aku yang menanganinya. Menantu, apa maksudnya? Kamu sedang bergumam apa? Bukan apa-apa. Tadi aku salah paham padamu. Kamu bekerja dengan baik. Karena aku sudah bekerja dengan sangat baik, apa tidak ada hadiah untukku? Memangnya kamu mau apa? Nah, kalau begitu, kakak, ikutlah denganku ke suatu tempat. Gawat Presiden Jiang, saham milik grup Jiang tiba-tiba anjlok drastis. Ada apa mencariku ke sini? Tak disangka kan? Mengakuisisi Jiang adalah rencana cadangan kami. Yunjing, sebenarnya kamu hanya perlu menikah denganku saja. Kenapa harus meributkan semua ini? Dasar pria bermuka dua. Jangan membuatku merasa jijik. Apakah selama ini aku sudah bersikap terlalu baik pada kalian? Mengingat hari ini adalah hari yang sangat indah, kami tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jiang sudah jatuh ke tangan kami. Hanya kami yang bisa menyelamatkan Jiang kembali. Benar sekali. Selama kamu mau mentransfer semua ekuitas saham grup Jiang kepada kami. Jangan harap. Biar aku lihat siapa yang berani mencoba mengambil alih grup Jiang milikku. Pak Tua Jiang, apakah kamu ingin membiarkan grup Jiang bangkrut? Dasar bajingan licik. Padahal aku berniat menikahkan Yunjing denganmu. Aku benar-benar salah menilai orang. Diam kamu. Ini bukan tempat bagi keluarga. Keluarga Jiang untuk berbuat semena-mena. Ini juga bukan tempat bagi kalian untuk melakukan kejahatan. Kenapa kamu lagi? Aku heran, kenapa orang rendah sepertimu bisa muncul di mana saja? Apa maksudmu dengan orang rendah? Bukankah katamu, dia adalah penerus dari Liang Group? Apa, teman kencan sewaan? Bukankah kamu bilang, dia adalah penerus dari Liang Group? Kamu berani berpura-pura menjadi kakak Liang Chenku lagi? Lihat dulu dirimu di cermin. Hanya seekor bebek liar dari selokan. Pak Tua Jiang, kenapa kamu percaya omong kosong seperti itu? Dia hanyalah simpanan anak perempuanmu. Mereka berdua tidak berani mengakuinya. Karena itu, mereka membohongimu dan mengaku dia tuan muda dari keluarga Liang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Papa. Paman. Aku benar-benar Liang Chen. Mereka berdua saja. Yang tidak punya mata, sampai tidak bisa mengenaliku. Benarkah itu? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Teruslah berakting. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengakhirinya. Hebat sekali aktingmu, bebek sialan. Kamu sudah ketagihan bermain peran, ya. Bahkan berani menyamar menjadi tunanganku. Siapa yang ingin menyamar jadi tunanganmu? Wanita seperti dirimu ini, bahkan pria bayaran pun tidak akan tertarik padamu. Dasar orang hina, apa katamu? Jiang Yunjing, pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Jika tidak, pihak Jiang kalian bukan hanya akan bangkrut, tapi kalian, ayah dan anak, mungkin akan masuk penjara. Meski harus bangkrut, aku tidak akan membiarkan rencana jahatmu. Dan teman licikmu ini berhasil. Siapa yang kalian coba takuti? Ini adalah bukti persekongkolan kalian saat mencuri rahasia bisnis milik Jiang. Cih, jangan kira hanya dengan ini kalian bisa memasukkan kami berdua ke penjara. Hah? Sadarilah situasi sekarang. Yang akan bangkrut sekarang itu adalah kalian. Oh ya? Sudah kubilang hari ini, kalian akan dipenjara dan sekaligus bangkrut. Begitukah? Aku sudah bilang kalau hari ini, aku akan membuat kalian dipenjara dan bangkrut. Hahaha, ampun. Kami sungguh takut sekali. Bagaimana ini? Ayo cepatlah. Biarkan kami merasakan bagaimana rasanya bangkrut dalam sekejap. Kalian tidak percaya, ya? Dalam 10 menit, buat keluarga Fang dan keluarga Lin bangkrut. Gila. Jangan hiraukan dia. Ayo duduk saja. Bukankah aktingmu berlebihan? Kalau menurutku, kamu memang sangat ahli bergaya. Hari ini aku ingin lihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Jangan bersikap sok hebat di sini. Mau menakuti siapa? Kenapa dia terlihat sangat yakin? Seperti orang yang berbeda. Pertunjukan menarik akan segera dimulai.
Apa katamu? Mana mungkin? Bagaimana bisa? Harga saham sedang merosot tajam. Kakak kamu sebenarnya siapa? Aku sudah bilang pada kalian, kalau aku ini adalah Liang Chen. Tapi kalian tetap tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mana mungkin? Siapa yang sedang membuat keributan di sini? Asisten khusus Chen. Siapa yang sedang membuat keributan di sini? Asisten khusus Chen, pria rendah ini, lagi-lagi berpura-pura menjadi kakak Liang Chen. Tamparan waktu itu sepertinya belum cukup membuatmu sadar. Siapa yang kamu sebut pria rendah? Mana mungkin? Jangan-jangan dia? Dia adalah orang yang menerima instruksi dari Direktur Muda Liang kami. Ia diberikan wewenang penuh sebagai perwakilan Direktur Muda Liang untuk membantu Jiang mengatasi krisis ekonomi ini. Kalian berkali-kali telah menyinggung Kak Jiang milik Direktur Muda Liang. Kalian akan mendapatkan balasannya. Kalau dia adalah Kak Jiang milik kakak Liang Chen, maka aku adalah tunangannya, kakak Liang Chen. Tunangan? Kamu sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Direktur Muda Liang sudah mengatakannya. Pernikahan antara grup Liang dan klan Lin resmi dibatalkan. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Berakhir sudah. Kalian berdua, polisi sudah ada di depan pintu. Saya masih memberikan sedikit kehormatan terakhir kepada kalian. Silakan pergi. Tidak mungkin. Kakak Liang Chen tidak akan melakukan ini padaku. Dia tidak akan tega. Cepat pergi dari sini. Heh. Lihat saja nanti. Sebenarnya kamu siapa? Aduh, bukankah sudah kukatakan, asisten khusus Chen itu adalah temanku, Apa kamu benar-benar menganggapku bodoh? Yunjing. 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 Dengarkan penjelasanku. Panggil saya Bibi Jiang. Aku tidak mau. Mengapa kamu membohongiku? Mempermainkanku dan membuatku terlihat bodoh? Apa itu membuatmu merasa hebat? Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu membohongiku? Bahkan mengatakan dirimu adalah pria sewaan? Ya ampun. Apa yang telah kulakukan? Tidakkah kamu tahu? Itu karena aku menyukaimu. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku sangat sadar. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Jika kamu ingin mencari sembarang pria, lalu kenapa tidak bisa bersamaku? Di usiamu ini, apa kamu mengerti apa itu rasa suka? Aku 12 tahun lebih tua darimu. Ibumu adalah sahabatku. Apa menurutmu dia akan setuju? Aku bisa membujuknya. Ibumu selalu ingin mencari seseorang dari status sosial yang setara untuk dijodohkan denganmu. Nih, sedangkan keluarga Lin juga selalu menunggumu. Jika mereka tahu tentang hubungan kita, mereka akan mengatakan bahwa aku telah melanggar moral dan menggoda tuan muda keluarga Liang. Tidak, bukan begitu, Yunjing. Lalu sebelumnya saat Anda membawaku sebagai simpanan, Anda bahkan tidak takut akan gosip orang lain. Kenapa? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Anda adalah orang yang memedulikan pendapat orang lain. Mana bisa disamakan? Bermain-main dengan pria simpanan, aku tidak punya beban mental soal itu. Aku bisa tidak memedulikan siapapun, tapi aku tidak bisa mengabaikan ibumu, terlebih lagi mengabaikanmu. Apa kamu sungguh ingin memutuskan hubungan dengan ibumu sendiri? Atau ingin melihatku benar-benar bermusuhan dengannya? Bukan. Bukan begitu, Yunjing. Bukan seperti ini maksudku. Sekarang, segera kemas barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Yunjing, jangan begini.
Kamu tidak mau pergi kan? Biar aku yang melakukannya untukmu. Yunjing, Yunjing. Yunjing. Yunjing, kamu jangan begini. Apa ini? Kenapa kamu bisa punya begitu banyak fotoku? Bukankah ini sudah jelas? Ini adalah kumpulan fotomu yang kukumpulkan dari berbagai tempat selama bertahun-tahun ini. Aku sudah bilang, aku benar-benar menyukaimu. Tutup mulutmu. Sudah kukatakan, jangan pernah bicara seperti itu lagi ke depannya. Kamu dilarang bilang kalau kamu menyukaiku. Aku hanya menyukaimu. Apa aku salah? Kamu masih muda sekarang. Jadi, bisa dengan mudahnya bilang suka. Beberapa tahun lagi kamu akan mengerti, perasaanmu terhadapku itu sama sekali bukan rasa suka. Bukan begitu? Benar-benar bukan begitu. Kamu menyukaiku, hanyalah karena kebetulan di usiamu yang mulai penasaran pada wanita, kamu mengenal diriku. Apa yang harus aku lakukan agar membuatmu percaya bahwa aku benar-benar menyukaimu? Kemasi barang-barangmu, kembalilah ke keluarga Liang. Yunjing. Yunjing, aku pergi sekarang. Tapi perlu ku beritahu, aku sungguh tulus. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu secara resmi. Jangan konyol. Liang Chen. Maaf, kita tidak mungkin bisa bersama. Lin Siwei. Bagaimana bisa kamu ada di rumahku? Kakak Liang Chen. Kamu ini masih bertanya. Ternyata kamu benar-benar kejam hingga tega mengirimku ke penjara. Bukan itu maksudnya. Bagaimana caramu keluar? Ibuku yang mengeluarkannya? Benar sekali. Aduh, Bibi Ye tidak hanya membebaskanku saja, tetapi juga membuat keluarga Lin milik kita bangkit kembali dan berjaya. Ibuku benar-benar sudah tidak waras. Kakak Liang Chen, aku tahu aku salah. Bibi Ye memintaku untuk meminta maaf padamu. Maafkan aku ya. Lin Siwei, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah semua yang terjadi, masih berani menemuiku? Itu semua hanya salah paham. Siapa suruh kamu tidak pernah memberitahu identitas aslimu? Aku sempat mengira kalau kamu pria simpanan milik Jiang Yunjing. Jadi setelah kamu tahu siapa aku, kamu bisa melupakan masa lalu begitu saja dan datang mencariku. Begitu? Liang Chen, Sekarang, segera bawa barang-barangmu dan keluar dari rumahku. Liang Chen, kamu adalah milikku. Aku harus menjadi nyonya di kediaman keluarga Liang. Apa kamu belum puas buat masalah? Aku tidak percaya. Setelah sekian lama kamu bersamaku, apa kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Tidak ada. Aku hanya menganggapmu sebagai pria simpanan. Hanya itu saja. Aku tidak percaya. Pergilah. Mulai sekarang, jangan pernah kita bertemu lagi.
Halo, Bu. Kenapa Ibu mengeluarkan Lin Si Yue dari penjara? Sudah kukatakan padamu, sifatnya itu benar-benar bermasalah. Anak nakal. Aku memintamu pulang. Apakah untuk mencarikan ibu musuh? Semua orang hampir habis kamu singgung. Yue sudah menceritakan semuanya padaku. Itu semua hanya kesalahpahaman. Hiduplah dengan rukun. Aku akan segera pulang ke tanah air. Halo, Bu. Ibu. Lin Siwei, hebat juga caramu. Begitu cepat kamu keluar? Lalu menurutmu, bagaimana aku bisa keluar? Apa maksudmu? Tentu saja kakak Liang Chen yang menyelamatkanku. Di depanmu, dia hanya sekadar berakting saja. Apa kamu pikir aku bodoh? Terserah mau percaya atau tidak. Asalkan kamu tidak mencarinya lagi, aku janji tidak akan mencari masalah denganmu. Kamu salah paham. Aku dan ibunya Liang Chen adalah teman baik. Secara silsilah keluarga, dia seharusnya memanggilku Bibi. Itu lebih baik. Sebaiknya kamu memang tidak ada hubungan dengannya. Lagi pula kamu tahu kan, Bibi Ye juga sudah bilang, hanya mengakuiku sebagai satu-satunya menantu. Iya kan? Bibi Jiang. Kakak Liang Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Tolong maafkan aku, ya. Kak Liang Chen, aku tahu aku salah. Dulu semua memang salahku. Bisakah kita memulainya lagi? Apa kamu gila? Lepaskan. Berikan aku satu kesempatan lagi, Kak Liang Chen. Yunjing. Lepaskan. Yunjing. Kamu tahu kan aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Dia itu tunanganmu. Apapun yang kalian lakukan, itu tidak ada urusannya denganku. Lepaskan tanganmu. Yunjing. Kak Liang Chen, kumohon, maafkan aku. Apa sebenarnya maumu? Jangan ganggu aku lagi. Kak Liang Chen, Kak Liang Chen. Jiang Yunjing, bukannya kamu bilang bahwa kalian tidak punya hubungan? Padahal usiamu sudah tidak muda lagi, tapi masih berani menggodanya. Dasar wanita tak tahu malu. Hei, segera buat perhitungan dengannya. Apa katamu? Apa kamu ingin membuatku masuk ke penjara lagi? Fang Yiming, apa kamu lupa siapa yang sudah menyelamatkanmu dari tempat itu? Keluarga Fang milik kalian sudah bangkrut. Apa kamu tidak merasa benci? Sekarang juga pergi ke tempat parkir dan tunggu aku. Jangan khawatir. Asalkan kamu membantuku menjadi nyonya besar di kediaman keluarga Liang, pasti akan ada banyak keuntungan untukmu. Kenapa tidak mengangkat teleponku? Yunjing. Ini tas milik Yunjing. Yunjing menghilang. Cepat bantu aku mencarinya. Bukannya kamu suka merasa paling hebat? Tidak ada sisi anggunnya sama sekali sebagai wanita. Sudahlah, lebih baik segera selesaikan tugasnya. Fang Yiming, apa yang sedang kamu lakukan? Sudah kuberi obat. Ternyata masih punya tenaga sekuat ini ya. Bukannya selama ini kamu menyukaiku. Hari ini akan kubuat keinginanmu menjadi kenyataan. Lepaskan aku. Liang Chen. Liang Chen. Iya. Bawa orang ini dan berikan dia pelajaran yang sangat setimpal. Baik. Peluk aku.
merasa sangat kepanasan. Kemarilah. Yunjing, tenangkan dirimu. Bukannya kamu menyukaiku? Aku memang menyukaimu. Tempat ini kotor, aku akan membawamu pulang. Bagaimana rasanya, Fang Yiming? Sensasi bersama wanita tua itu tidak buruk, kan? Lin Siyue, cepat selamatkan aku. Mereka akan membuangku ke Afrika. Kamu benar-benar tidak berguna. Halo Bibiye, kapan Anda akan kembali ke tanah air? Akan segera naik ke pesawat. Bagus sekali kalau begitu. Saya akan menunggu kepulangan Anda. Liang Chen, kamu harus menikahiku. Pagi, Pagi. kamu benar-benar menguras tenagaku semalam. Kamu tahu itu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah lupa? Kalau begitu biarkan aku membantumu mengingatnya. Yunjing? Yunjing? Apa kamu di rumah? Ibumu sudah kembali ke tanah air. Sepertinya memang benar. Jangan. Jangan biarkan dia tahu kamu ada di sini bersamaku. Turun. Bagaimana kalau kita bicarakan saja baik-baik padanya? Tidak bisa. Cepat turun. Masuk dan sembunyi di sana. Jangan berani keluar. Yunjing? Yunjing, kamu ada di rumah? Kak Ning Xuang, Anda tiba-tiba pulang ke tanah air dan tidak memberitahu sebelumnya. Begitu turun dari pesawat, saya langsung datang menemuimu. Kenapa kamu lama sekali baru membukakan pintu? Semalam saya kurang tidur dan baru saja terbangun. Kamu ini? Mungkinkah ada pria yang kamu sembunyikan di rumah? Tidak ada pria manapun. Aku ingin ke atas dan memeriksanya. Kakak, tidak ada pria. Kakak, sungguh tidak ada pria. Pria apa yang Anda maksud, kakak? Biar kulihat siapa yang kamu sembunyikan. Kakak, sudah kukatakan tidak ada siapa-siapa. Kakak, kamu masih tidak percaya padaku? Salah, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Tuan tampan, keluarlah, biarkan aku melihat seperti apa rupamu. Baiklah. Aku mengaku aku memang sedang jatuh cinta. Oh, kan sudah kubilang. Siapa dia? Ayo katakan dengan jujur. Itu, dia jauh lebih muda dariku. Aku malu untuk mengatakannya padamu. Jauh lebih muda? Hebat juga kamu. Lelaki muda pasti sangat menggoda, kan? Tapi tunggu dulu. Selama di telepon tadi, kamu sama sekali tidak membocorkan apapun padaku. Pantas saja, ternyata kamu sedang asyik sendiri. Kamu, cepat berhenti bicara sembarangan. Takut apa? Di sini tidak ada orang lain. Ibuku ini benar-benar tidak karuan. Bagaimana? Apa rasanya berkencan dengan lelaki muda? Menyenangkan tidak? Menurutmu apakah ini akan berhasil? Kenapa tidak? Jarang-jarang pikiranmu akhirnya terbuka. Dengar ya, kalau mau mencari pria, seharusnya mencari yang usianya masih muda. Mereka masih segar, staminanya juga kuat, jelas jauh lebih baik daripada pria tua, kan? Begitulah kakak, apa kamu tahu? Dia 12 tahun lebih muda dariku, aku selalu merasa di hatiku agak... Apa? 12 tahun lebih muda? Bukankah itu berarti seumuran dengan Liang Chen? Ini sungguh sangat mendebarkan. Tadi sangka kamu mengikuti tren seperti ini. Kak, apa kakak benar-benar tidak keberatan? Memangnya apa yang harus ku keberatan?
Zaman sekarang memang sedang tren yang seperti ini. Kamu jangan sampai merasa terbebani, ya? Brondong itu sangat bagus. Tenaganya tidak ada habisnya. Di usiamu yang sekarang, tidak perlu terlalu banyak pertimbangan lagi. Baiklah kak, ayo kita pergi makan. Yang penting bahagia. Jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah itu hanya hubungan beda usia? Kakak mendukungmu. Perutku sakit. Kak, aku ke toilet sebentar baru kita berangkat. Menurutmu Liang Chen apa dia punya wanita lain? Kenapa kamu terlihat sangat kaget? Tidak apa-apa. Aku cuma tidak sengaja tersedak. Aku memintanya pulang untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Xiyue, tapi ternyata dia malah sangat menolak. Kak Ning Xuang, gadis bernama Lin Xiyue itu pernah kutemui. Dia memang agak bermasalah. Aku dengar kamu punya masalah dengannya. Bukan begitu. Antara aku dan dia, itu karena aku... Ibu, mengapa ibu pulang ke Indonesia tanpa memberitahuku? Aku pikir kamu sudah tidak ingin menemui ibumu ini lagi. Apa yang ibu bicarakan? Tentu saja tidak. Bukankah aku datang ke sini untuk menyambut kedatangan ibu? Anak nakal ini benar-benar bisa membuatku jantungan. Jangan marah lagi. Ya, jangan marah lagi. Sudahlah, jangan marah lagi. Kalian berdua sudah bertemu kembali. Jika ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Ini semua karena kamu terlalu memanjakannya. Apa kamu sudah melihat pacar berondongnya Bibi Jiang? Sudah berapa kali aku katakan, itu adalah Kak Jiang. Mana ada pacar berondong? Benar, Bibi Jiang dia itu, seperti pohon besi berumur 100 tahun yang akhirnya berbunga. Kabarnya dia seumuran denganmu. Oh ya? Bukankah itu bagus? Lihatlah betapa serasinya aku dengan Kak Jiang. Apa yang kamu katakan? Cepat bersiap-siap, kembalilah untuk bertunangan dengan Yue Yue. Ibu, aku sudah bilang aku tidak akan menikahinya. Masalah kalian berdua sudah disepakati sebelumnya, mana bisa dibatalkan begitu saja? Itu kalian yang setuju, sedangkan aku tidak setuju. Apa? Baiklah. Aku ada urusan mendesak dan harus pergi dulu. Tunggu sebentar, antar Bibi Jiang pulang dulu. Sudah kubilang dia adalah Kak Jiang. Liang Chen, Diam. Buka mulutmu. Kubilang, buka mulutmu. Kali ini kamu tidak boleh mendorongku menjauh lagi. Liang Chen. Aku rasa hubungan kita tidak bisa begini. Terimalah pembalasanku. Awas. Yunjing! Yunjing, kamu tidak apa-apa. Yunjing, ada yang terluka. Aku akan menghabisimu. Rasakan ini. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Kamu tidak apa-apa? Liang Chen. Liang Chen. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Bangunlah. Liang Chen. Tolong. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Yunjing. Yunjing, aku di sini. Kamu tidak apa-apa? Biar aku lihat. Kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ini cuma luka luar saja. Lukanya parah begini, masih bilang tidak apa-apa? Kamu tidak tahu betapa takutnya aku tadi. Kalau terjadi sesuatu yang buruk padamu, aku harus bagaimana? Aku juga merasa sangat takut. Tadi, di dalam mimpiku. Aku memanggilmu, tapi kamu tidak menjawabku sama sekali. Tolong, jangan mendorongku menjauh lagi ya. Baiklah. Kita akan selalu bersama selamanya. Apa aku menyakitimu? Kalian. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan. Kakak, dengarkan penjelasanku dulu. Aku melihat semuanya sendiri. Aku sudah menganggapmu sebagai adik kakak yang baik. Ternyata kamu justru ingin menjadi menantuku? Kakak. Dia masih semuda itu. Beraninya kamu berpikir seperti itu? Tega-teganya kamu melakukan ini? Kakak. Ma. Dengarkan aku dulu. Mama bicara apa sih?
Bukannya Mama tidak keberatan dengan hubungan pria muda dan wanita dewasa? Aku memang tidak melarang hubungan semacam itu, tapi setidaknya bukan dengan kamu. Kalian berdua sangat jauh perbedaannya. Lalu kenapa tidak boleh denganku? Diam kamu. Kakak, Kalian berdua diamlah. Coba dengarkan ucapan kalian sendiri. Satu orang memanggilku mama, yang satu memanggilku kakak. Bagaimana bisa kalian berdua bersama? Aku akan tetap bersamanya. Kalian berdua ingin membuatku tiada karena marah. Ah, kakak, Ma, kakak, Ma. kakak. Ma. Makanlah sedikit. cepatlah bertunangan dengan Yue Yue. Aku sudah bilang kalau itu tidak mungkin. Apa kamu mau membuatku mati karena kesal? Ma, jika Mama tidak mau melihatku, maka beristirahatlah dengan baik. Liang Chen, berhenti di situ. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Berhenti di situ. Bibi Ye, Anda baik-baik saja. Bocah Liang Chen itu benar-benar menyebalkan. Dia mengabaikan gadis sebaik kamu, malah memilih. Mereka benar-benar bersama. Sudah lama aku merasa ada yang aneh dengan mereka. Yue Yue, tenang saja. Liang Chen itu hanya sedang tergoda sesaat. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berdua bersatu. Tapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat semua orang akan tahu bahwa Liang Chen mencampakkan Yue Yue demi bersama Jiang Yunjing itu. Lalu, di mana harga diri Yoyo nantinya? Hal ini pasti akan segera aku selesaikan. Bibi Ye, menurutku, cara Anda yang selalu menentangnya pasti tidak akan berhasil. Aku punya sebuah cara. Bolehkah saya sampaikan kepada Anda? Cara apa? Itu. Sebenarnya, ayahku sejak dulu selalu tertarik pada Jiang Yunjing. Benar juga. Dulu aku memang selalu ingin menjodohkan mereka. Tidak disangka dia malah mengincar putraku. Kalau begitu, kita bisa melakukan ini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kenapa kamu ada di sini? Memangnya kenapa kalau aku di sini? Bukankah kita bersaudari? Bersaudari? Kamu bahkan sudah ingin memanggilku ibu mertua. Mana berani aku menganggapmu sebagai saudari? Aduh, mertua dan menantu juga bisa jadi seperti saudari kan? Jiang Yunjing, apa kamu tidak punya rasa malu? Bagaimana bisa kulit wajahmu setebal itu? Dia itu putraku. Kak Ningxuang, aku dan Liang Chen, kami saling mencintai dengan tulus. Diam. Apa kamu tidak merasa jijik mengatakan itu? Berapa usiamu, dan berapa usianya? Cepat putus dengan putraku. Apa kamu berniat untuk menghancurkannya? Saat pertama kali aku tahu bahwa dia adalah Liang Chen, aku memang sempat ragu dan sempat menolaknya. Tapi sekarang, aku tidak akan lagi terpengaruh oleh siapapun. Aku benar-benar tidak akan pernah meninggalkannya. Dasar wanita tak tahu malu. Apa kamu sudah tidak bisa menemukan pria lain, sehingga kamu harus merusak putraku? Apa kamu tahu jika kalian seperti ini, apa yang akan dikatakan orang luar tentang dia? Apa yang akan mereka katakan tentangmu? Aku tidak peduli. Jadi kamu sudah keras kepala dan tidak mau mendengar, ya? Aku sudah berjanji padanya, aku tidak akan lagi mendorongnya pergi. Kamu? Mengingat hubungan persahabatan kita selama bertahun-tahun, tamparan ini aku terima. Aku bisa memahami perasaanmu. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkannya? Jalan masa depannya, semuanya sudah kusiapkan untuknya. Keluarga Liang dari luar mungkin terlihat sukses, tapi sebenarnya tidak sekuat itu. Hanya jika dia menjalin aliansi dengan keluarga Lin melalui pernikahan, masa depannya akan aman sepenuhnya. Tapi koneksi dan sumber dayaku juga tidak buruk. Aku juga bisa membantunya. Lagi pula, dengan kemampuan yang dimiliki Liang Chen, dia tidak perlu mengandalkan siapapun. Adalah dirimu, kamu tidak pernah peduli tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia adalah anakku, bagaimana mungkin aku ingin mencelakainya? Tidakkah kamu bisa mengerti perasaan seorang ibu? Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkannya. Yunjing, Apa yang kamu lakukan?
Aku mohon lepaskan anakku. Berdirilah dulu, baru kita bicara. Tidak, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kak Ning Xuang, dengarkan aku. Aku dan Liang Chen sungguh saling mencintai. Apapun yang terjadi, aku akan selalu setia di sisinya. Jiang Yunjing. Bibi Ye, apa yang terjadi denganmu? Yue. Lakukan saja, seperti yang kamu katakan sebelumnya. Baiklah, mari. Biar saya bantu Anda berbaring dulu. Mari. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada. Aku pergi menemui ibumu. Bukankah aku sudah bilang untuk membiarkannya tenang selama 2 hari, lalu baru menemuinya 2 hari lagi? Aku harus membiarkannya meluapkan amarahnya. Lalu, apakah dia mempersulitmu? Tidak. Hanya saja sepertinya aku mengacau. Tidak apa-apa, sayang. Kita akan menemuinya lagi 2 hari kemudian. Kalau tidak, sebaiknya kamu saja yang pergi menemuinya. Jangan sampai dia bilang aku yang telah membawamu lari lagi. Sekarang dia sedang sakit, jangan sampai kamu tidak tahu untuk menemuinya. Baiklah. Tapi jika dia menyuruhku menikahi Lin Siyue, bagaimana? Tidak boleh. Kecuali hal itu kamu boleh menuruti segala keinginannya. Baik. Dimengerti. Tapi aku punya satu syarat. Kedepannya, apapun yang terjadi, jangan pernah mendorongku pergi. Oke? Baik. Kedepannya, sesulit apapun itu, kita akan menghadapinya bersama-sama. Bibi, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Oh, benar juga. Lihatlah ini. Mereka selalu bermesraan setiap hari. Bagus sekali, Jiang Yunjing. Dia sekarang bahkan tidak memedulikanku karenamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Demi putraku, aku harus melakukan ini. Sudah bangun? Ini stroberi yang baru dicuci. Coba satu. Manis sekali. Halo, Ma. Nak, kapan kamu pulang ke rumah? Bukannya beberapa hari ini aku ada urusan? Mungkin dalam 1 atau 2 hari lagi? Mama merindukanmu. Bisa tidak kalau kamu pulang dan jenguk Mama? Baiklah. Kalau begitu aku pulang nanti malam. Itu ibuku. Sebaiknya kamu pulang saja. Kalau tidak, aku benar-benar akan merasa bersalah. Ayo ikut pulang denganku. Sudahlah, kemarahannya belum reda sekarang. Pulanglah sendiri saja. Tidak apa-apa, aku akan membujuknya. Ma, kenapa Mama sampai turun ke dapur sendiri? Sudah lama Mama tidak turun ke dapur untuk memasakkan makanan buatmu. Sejujurnya, Mama kurang memberikan perhatian padamu. Bukankah Mama sibuk? Aku tidak menyalahkan Mama. Asalkan, Mama tidak mencampuri urusan pribadiku saja. Ayo cicipi, apa ini sesuai dengan seleramu? Nak, bagaimana hubunganmu dengan Yunjing belakangan ini? Apa kamu benar-benar bersikeras untuk tetap bersamanya? Lalu bagaimana dengan Lin Siyue? Aku hanya mau menikah dengannya. Kamu ini. Baiklah, Mama izinkan kalian bersama. Apa Mama serius? Apa boleh buat jika kamu adalah kesayanganku? Sekalipun di dalam hatiku ada 100 alasan untuk menolak, aku tetap harus setuju. Kalau tidak, nanti kamu malah tidak menganggapku sebagai ibumu lagi. Apa yang ibu bicarakan sih? Kami berdua adalah orang yang paling penting bagimu.
Dengan cara ini, bukankah kami berdua bisa selalu menemanimu? Dari teman menjadi menantu, sungguh sebuah kisah yang menarik. Aduh, sudahlah, Bu. Sudah. Anak kesayanganku, aku hanya kesal karena kalian berdua menyembunyikan hal ini dariku, membuatku tampak seperti orang bodoh saja. Kami bukannya sengaja, hanya saja belum tahu cara memberitahu ibu. Sudahlah nak, besok ajaklah dia untuk datang makan bersama. Baik, Bu. Bagus sekali. Setelah ibu bicara begitu lama, aku sudah merasa lapar sekali. Bu, masakanmu memang yang terbaik. Anakku, maafkan aku. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Yunjing, bisakah beri aku kesempatan? Presiden Lin, maaf ya, aku sudah punya pacar. Sudah pernah aku bilang sebelumnya kita tidak cocok. Kamu bersama Liang Chen tidak akan berakhir baik. Hanya kita berdua yang memiliki status yang serasi dan sebanding. Siapa yang memberimu kepercayaan diri sebesar itu? Maaf ya, aku mau pulang sekarang. Yunjing, Lepaskan. beri aku kesempatan. Lepaskan aku. Aku akan menjagamu dengan baik. Kamu... Apa yang kamu lakukan? Liang Chen, kamu berani memukulku? Aku memang berniat memukulmu. Beraninya kamu menindas kekasihku. Kau anak sialan. Jangan lupa, Yue adalah tunanganmu yang sebenarnya. Itu keputusan kalian. Apa hubungannya denganku? Kalian berdua bersama. Bagaimana pendapat orang lain tentang Yue nanti? Apa urusannya denganku? Ayo, kita pulang. Jika begini, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Jangan sedih lagi. Asal tahu saja, ibuku sudah setuju. Apa? Kapan dia setuju? Dia menyuruhku mengajakmu makan malam bersamanya malam ini. Malam ini? Bagaimana bisa dia tiba-tiba setuju? Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah mulai mengerti. Lagi pula, aku adalah putra satu-satunya. Benar juga. Tapi ini sungguh luar biasa. Aku harus bersiap-siap. Menurutmu apa yang harus aku kenakan? Mana yang paling cocok? Coba aku lihat. Bagaimana menurutmu yang ini? Apakah harus sampai segini? Lagi pula ini bukan pertama kalinya kamu bertemu ibuku. Kalian sudah berteman bertahun-tahun, kenapa masih tegang begitu? Tentu saja berbeda. Dari teman baik akan berubah menjadi mertua dan menantu, bukan? Sahabat menjadi menantu, itu benar-benar sebuah kisah yang menarik. Liang Chen. Liang Chen? Semuanya cantik. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, apakah semua calon menantu baru akan selalu setegang ini saat bertemu mertua? Hanya kamu yang buruk rupa. Ya, aku yang buruk rupa. Kamu adalah yang tercantik. Jadi, mana yang lebih bagus? Wajahmu terlihat semakin berseri. Ibu, ini kan makan malam keluarga kita. Mengapa mereka ada di sini? Putraku, Yunjing, coba dengar, bagaimanapun juga, masalah ini kita telah bersalah pada keluarga-keluarga Lin. Jadi hari ini, ibu memanggil semuanya, untuk makan bersama, anggap saja ini sebagai upaya memperbaiki hubungan kedua keluarga kita. Mulai sekarang Yue akan menjadi putri angkat ibu. Bagaimana menurutmu, Yunjing? Tentu saja boleh. Hanya saja saya tidak tahu bahwa hari ini akan ada orang luar, sehingga tidak sempat menyiapkan hadiah untuk mereka. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu, barang edisi terbatas favoritmu. Kalau begitu, ini kuberikan dulu pada Yue. Terima kasih, Ibu angkat. Ibu, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Duduklah. Ayo makan. Ayo, mari kita minum bersama. Lin tua, aku minta maaf. Anak-anak sudah dewasa, yang sulit untuk diatur, biarkan saja mereka. Nanti ibu angkat akan mengenalkan seseorang yang lebih baik padamu. Baiklah. Mari. Ayo. Apa sebenarnya rencana tersembunyi mereka?
Tapi perihal kamu merebut anakku dariku, benar-benar sulit untuk kuterima saat ini. Aku bisa mengerti. Aku benar-benar mengerti kok. Ayo, minum. Yunjing, minumnya sedikit saja. Apa? Kamu takut aku akan memangsanya? Ayo. Isi lagi sampai penuh. Yunjing, mari pulang saja. Bu, Yunjing sudah mabuk berat. Aku harus mengantarnya pulang. Ini sudah sangat larut. Aku sudah memesan kamar di hotel ini. Beristirahatlah di sini saja. Baiklah kalau begitu. Ayo, Yunjing. Gawat kakak Liang Chen. Bibi Ye juga mabuk berat. Dia bilang merasa tidak enak badan. Sepertinya penyakitnya kambuh lagi. Ayo pergi. Akhirnya, aku akan memilikimu. Lin Yifeng, apa yang akan kamu lakukan? Menyingkir. Yunjing, sudah pernah aku bilang sebelumnya bahwa kita berdua adalah apa sih hebatnya bocah ingusan itu? Kemarilah, biarkan aku menunjukkan kepadamu kehebatanku sebagai seorang pria. Berhenti, lepaskan aku. Berhenti, berhenti. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, kepalaku sakit. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Untuk berjaga-jaga, saya sarankan sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lin Siyue? Di mana ayahmu? Ayahku sudah pulang ke rumah. Ibu, jika ibu sudah baik-baik saja, Yunjing sedang sendirian di sana, aku harus pergi menemaninya. Hei, putraku. Apa kamu tidak memedulikan ibu lagi? Kakak Liang Chen, tunggulah sampai Bibi selesai diperiksa baru kamu pergi. Kakak Liang Chen. Apa yang kalian lakukan? Gawat, Yunjing. Berani sekali kalian melawanku. Masih berani menghalangiku? Memangnya aku tidak bisa memberimu pelajaran? Yunjing. 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 Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian pikir aku lemah? Berani-beraninya kalian menjebakku? Kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Presiden Jiang. Anyah. Kakak Liang Chen. Sebaiknya kamu patuh dan nikahi aku saja. Kamu adalah milikku. Xiao Chen, Yunjing, aku minta maaf. Kalian tidak seharusnya bersama. Ini semua karena kalian yang memaksaku. Ye Ning Suang, kamu kemari.
tamparan ini untuk membalasmu. Mengenalmu selama bertahun-tahun, aku sungguh tidak menyangka kamu tega melakukan hal menjijikan seperti ini. Jiang Yunjing, mengenalmu selama bertahun-tahun, ternyata kamu menculik putraku. Kamulah yang tak tahu malu, sudah sepantasnya kamu menerima ini. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya, aku harus melakukan ini. Ye Ningshuang, apa benar ini demi kebaikannya? Apa yang kamu lakukan ini justru benar-benar menghancurkannya? Yunjing, dengarkan penjelasanku. Yunjing, bukan seperti itu kejadiannya. Yunjing, aku dan dia. Tamparan ini adalah untuk mewakili Liang Chen. Tamparan ini adalah untuk Liang Chen. Dia adalah putramu. Karena dia tidak bisa memukulmu, biar aku yang mewakilinya. Kamu bahkan tega berbuat jahat pada putra kandungmu sendiri. Ibu, mengapa ibu melakukan ini? Putraku, semua yang ibu lakukan ini adalah demi kebaikanmu. Demi aku? Sejak aku kecil hingga dewasa, apakah ibu pernah menghargai keinginanku? Putraku, Mulai hari ini, anggap saja ibu tidak punya anak sepertiku. Yunjing, ayo kita pergi. Ayo kita putus. Yunjing, bukankah kita sudah sepakat kalau kamu tidak akan mendorongku menjauh lagi? Yunjing, Tapi aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Liang lagi. Aku sudah muak. Aku lelah. Tolong lepaskan aku. Ya Nishuang, aku lebih memilih kita tidak pernah saling mengenal seumur hidup ini. maafkan saya benar-benar tidak bisa menerima. Kamu menjadi menantu saya. Mulai saat ini, hubungan kita benar-benar berakhir. Yunjing. Pengawal, cepat tutup pintunya. Anakku, setidaknya makanlah sedikit. Biarkan aku keluar. Demi dia, kamu bahkan tidak peduli lagi dengan keselamatanmu? Ku bilang biarkan aku keluar. Aku tidak butuh cintamu. Layananmu sepanjang malam ini, berapa harganya? Aku sudah mengatakannya dengan jelas sejak awal, bahwa yang kuinginkan hanyalah membesarkan anak ini sendiri tanpa ayahnya. Kedepannya, tak peduli sesulit apapun, kita akan menghadapinya bersama-sama. Maafkan aku tidak bisa melakukannya. Jangan cari aku. Jalani hidupmu dengan baik. Kakak Liang Chen, kamu sudah boleh pergi.
kamu tidak akan bisa menemukannya. Dia sudah pergi ke luar negeri. Jiang Yunjing, kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku. Tidak akan putus denganku? Jiang Yunjing, kamu itu pembohong. Xiao Mei, di mana Presiden Jiang kalian? Kemana Presiden Jiang kalian pergi? Presiden Jiang sudah pergi ke luar negeri. Dia pergi kemana? Apa dia memberitahumu sesuatu? Kalau itu aku tidak tahu. Dia tidak memintaku memesankan tiket untuknya. Ada apa dengan kalian? Jangan melihat. Putraku, jangan seperti ini ya. Bicaralah pada mama, tolong. Sayang, putraku, kamu kenapa? Jangan menakutiku. Cepat panggil bantuan medis. Putraku, putraku, bangunlah. Putraku, mama salah. Maafkan mama. Mama akan mencarinya untukmu, ya? Aku akan mencarinya. Asal kamu cepat sembuh. Di mana sebenarnya kamu? Aku sungguh merindukanmu. Apakah kamu ayahku? Yunjing. Apakah ini putraku? Sudah kukatakan, aku hanya ingin anaknya bukan ayahnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi.